Jack Miller berusia 5 tahun berjalan santai dengan ibunya Sarah di Sunset Cliffs Park. Sore itu cerah dan hangat seperti biasa di San Diego. Anak-anak bermain riang di area bermain. Sarah merasa aman membiarkan Jack berlari bebas menikmati udara pantai yang segar dan menyehatkan. Jack menunjuk ke arah kerumunan orang dewasa di bawah pohon palm. "Mama, kenapa mereka berkumpul di sana?" tanyanya dengan rasa penasaran yang besar. Suara keras terdengar dari kerumunan itu. "Anjing itu berbahaya," seru seseorang. "Harus segera dipindahkan sebelum melukai anak-anak." Di balik orang-orang dewasa, Jack melihat seekor German Shepherd besar meringkuk sendirian. Bulunya kusam dan mata lelahnya penuh kesedihan mendalam. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kisah Jack dan Duke, jangan lupa suka dan tulis di komentar dari mana kamu menonton. Sarah mengikuti arah pandang Jack dan merasakan ketegangan di udara. Kerumunan terdiri dari tetangga-tetangga mereka, termasuk Mrs. Thompson dari seberang jalan dan Emer Garcia yang tinggal di ujung blok. Nada percakapan mereka tajam dan penuh kekhawatiran, membuat Sarah merasa gelisah saat mereka mendekat ke arah kerumunan tersebut. Orang-orang itu berdiri membentuk lingkaran, menutupi sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sarah mengenali beberapa wajah familiar dari lingkungan tempat mereka tinggal. Lalu ia mendengar suara Mrs. Thompson dengan nada tegas. "Benda itu sangat berbahaya. Seseorang harus segera menghubungi petugas pengendali hewan sebelum ia menyerang anak-anak yang tidak bersalah." "Lihat luka-luka di tubuhnya," tambah Emer Garcia dengan suara yang penuh ketakutan. Jelas sekali ia sering bertarung dengan anjing lain. Anjing liar seperti itu selalu menimbulkan masalah besar bagi lingkungan kami yang aman. Dada Sarah terasa sesak mendengar percakapan itu. Ia penasaran tentang apa yang sebenarnya mereka bicarakan dan mengapa semua orang tampak begitu ketakutan dan marah. Sarah berjinjit mencoba mengintip di antara orang-orang dewasa yang berkumpul. Ia tidak bisa melihat banyak hal dari posisinya. Hanya ekspresi serius dan jari-jari yang menunjuk ke arah bawah. Namun melalui celah kecil di antara mereka, ia akhirnya bisa melihat sosok yang menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Di bawah pohon palm besar, seekor anjing German Shepherd meringkuk sendirian. Ini adalah anjing terbesar yang pernah dilihat Jack dalam hidupnya. Bulunya kotor dan menggumpal dengan beberapa bagian yang botak memperlihatkan kulit merah muda yang tampak sakit dan perih. Salah satu telinganya tertekuk dengan aneh dan matanya tampak lelah serta buram karena kelelahan. Yang membuat Jack terpaku bukanlah ukuran atau kondisi fisik anjing itu, melainkan cara ia diam seolah-olah ingin menghilang dari pandangan semua orang. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, napasnya nyaris tidak terdengar. Sesekali ia melirik ke arah kerumunan dengan mata yang penuh ketakutan, lalu segera menunduk lagi dengan cepat seperti merasa bersalah. "Mama," bisik Jack dengan suara pelan dan penuh empati. Anjing itu terlihat sangat sedih dan kesepian. Sarah berlutut di sampingnya, menyadari kesedihan yang terpancar dari suara anaknya. "Sayang, mungkin anjing itu sedang sakit parah atau terluka sangat dalam. Kita sebaiknya tidak mendekatinya untuk keamanan kita semua," ujarnya dengan lembut namun tegas. Namun Jack tidak bisa berhenti menatap anjing itu dengan penuh perhatian. Sementara orang-orang lain berbicara dengan keras dan kasar tentang sang anjing, ia diam memperhatikan setiap gerakan kecil hewan malang tersebut. Anjing itu tidak menggeram, tidak menggonggong, bahkan tidak terlihat menakutkan sama sekali bagi Jack. Ia tampak sangat ketakutan dan sesuatu dalam hati kecil Jack terasa sakit ketika melihatnya. "Dia sudah berbaring di sana selama 3 hari penuh," kata Emer Garcia dengan nada jengkel. "Cuma memperhatikan orang-orang yang lewat dan itu membuat semua orang merinding ketakutan. Anak-anakku bahkan tidak mau bermain di sisi taman ini lagi," sambung Mrs. Thompson dengan suara kesal. "Kehadiran anjing itu benar-benar merusak suasana damai taman kesayangan kami." Mata Jack mulai berkaca-kaca mendengar cara orang-orang dewasa membicarakan anjing itu. Mereka berbicara tentang anjing malang tersebut seolah-olah ia tidak bisa mendengar. Seolah ia bukan makhluk hidup yang memiliki perasaan. Tetapi Jack memperhatikan dengan saksama bahwa telinga anjing itu bergerak setiap kali ada yang mengatakan sesuatu yang kejam. Semakin banyak kata-kata kasar yang diucapkan, ia semakin meringkuk seperti ingin menghilang dari dunia ini. "Ada yang melempar tongkat besar ke arahnya kemarin sore," kata seorang pria muda sambil tertawa tidak bersalah. Anjing itu sama sekali tidak bergerak sedikit pun, cuma duduk diam seperti patung batu. Jack dengan mata tajamnya melihat ada luka baru di atas mata anjing itu yang masih merah dan terlihat sangat perih. Seseorang telah dengan sengaja menyakiti hewan tak berdosa itu, dan yang lebih menyakitkan lagi, orang lain malah menertawakannya.
Ayo Jack, kata Sarah dengan lembut, mencoba mengalihkan perhatian anaknya dari pemandangan yang menyedihkan itu. Kita bermain ke ayunan saja. Yuk. Tetapi Jack tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Ia tidak mengerti bagaimana orang-orang yang ia kenal bisa bertindak sekejam itu kepada seekor anjing yang jelas-jelas sangat membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari seseorang. Anjing itu perlahan mengangkat kepalanya yang berat dan untuk sesaat matanya yang lelah bertemu langsung dengan mata Jack yang jernih. Sebuah pesan tanpa kata mengalir di antara mereka berdua, sesuatu yang hanya mereka yang dapat memahami. Ada koneksi yang dalam dan bermakna yang terbentuk dalam sekejap mata, melampaui kata-kata dan pemahaman orang dewasa di sekitar mereka. Anjing itu mengibaskan ekornya sedikit saja, gerakan yang hampir tidak terlihat. Namun itu sudah cukup untuk membuat Jack menyadari sesuatu yang penting. "Mama, kamu lihat itu?" bisiknya dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Dia menggoyang ekornya untukku. Dia tahu bahwa aku berbeda dari mereka. Elisa melirik arah anjing itu, tetapi hewan tersebut sudah kembali menunduk dengan dalam. "Ibu rasa tidak, sayang," jawab Sarah dengan lembut dan hati-hati. "Anjing seperti itu biasanya tidak ramah kepada orang asing." "Iya, Ma," kata Jack dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa aku tidak seperti mereka yang jahat. Dia bisa merasakan bahwa aku ingin membantunya. Keyakinan di suara Jack membuat Sarah terdiam sejenak, merenungkan kata-kata anaknya. Orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Rasa ingin tahu mereka yang kejam perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Saat mereka berjalan menjauh sambil berbincang, Jack masih sempat mendengar potongan-potongan percakapan mereka yang menyakitkan. "Kita harus melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Berbahaya sekali kalau dibiarkan terus berada di sini. Nanti ada anak yang tidak bersalah terluka," kata salah seorang dari mereka. Namun Jack sudah tidak mendengarkan pembicaraan orang dewasa itu lagi. Seluruh perhatiannya tertuju pada anjing yang masih meringkuk di bawah pohon palm. Dan yang membuatnya terkejut, anjing itu juga masih menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Meski Sarah dengan lembut menggiring Jack ke arah area taman bermain, ia terus menoleh ke belakang dengan perasaan tidak rela meninggalkan anjing itu sendirian. German Shepherd itu telah mengangkat kepalanya lagi dan kini sedang menatap Jack dengan mata yang keruh namun lembut dan tenang. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat hati Jack tersentuh. "Mama, aku ingin memberikan biskuitku kepada dia," kata Jack tiba-tiba, mengingat camilan kecil di sakunya yang tadi dibawakan Sarah untuk bekal bermain. Dia pasti sangat lapar dan semua orang sangat jahat kepadanya. "Tidak boleh, Jack," jawab Sarah dengan tegas namun penuh kasih sayang. "Kita tidak mengenal anjing itu dengan baik. Bisa saja dia berbahaya bagi kita. Tapi dia sangat kelaparan. Ma, lihat saja betapa kurusnya dia," pinta Jack dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sarah menoleh ke arah anjing itu dan memang benar. Anjing itu terlihat sangat kurus. Tulang rusuknya tampak jelas di balik bulunya yang tidak rata dan tidak terawat. Pinggul anjing itu menonjol seperti sudut-sudut tajam yang menyakitkan untuk dilihat. Sarah merasakan sedikit rasa iba di hatinya, tetapi naluri untuk melindungi anaknya jauh lebih kuat daripada rasa simpatinya. "Ibu tahu kamu ingin membantu hewan itu," ucapnya dengan lembut sambil mengelus rambut Jack. "Tapi ini tidak aman untuk kita. Ayo sekarang kita bermain. Ya, lupakan anjing itu untuk sementara waktu." Selama 1 jam berikutnya, Jack mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bermain. Ia memanjat, meluncur dari perosotan, bahkan berayun sekuat tenaga di ayunan kesayangannya. Namun pikirannya terus kembali pada anjing yang kesepian di bawah pohon palm itu. Bayangan mata sedih anjing itu terus membayang-bayangi hatinya yang kecil namun penuh empati. Semakin banyak keluarga yang berdatangan ke taman dan Jack melihat hal yang sama terulang berulang kali. Orang tua melihat anjing itu, langsung menarik anak-anak mereka menjauh dengan cepat, lalu berbisik memberi peringatan untuk menjaga jarak aman. Pola yang sama terjadi terus-menerus sepanjang sore itu, membuat Jack semakin sedih melihat perlakuan yang diterima anjing malang tersebut. Seorang ibu bahkan berteriak keras agar semua orang mendengar saat putrinya tanpa sengaja berjalan terlalu dekat dengan anjing itu. "Emma, jangan dekat-dekat dengan binatang itu. Dia terlihat sangat berbahaya dan bisa menyakitimu," teriaknya dengan panik yang berlebihan. Namun Jack tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anjing itu sama sekali tidak berbahaya seperti yang dikira orang-orang. Setiap kali seseorang mendekat, bahkan saat mereka berteriak atau bergerak tiba-tiba,
Anjing itu hanya menunduk lebih dalam dan mencoba menghilang dari pandangan. Ketika anak-anak iseng melemparkan batu kecil atau ranting kering ke arahnya, ia tidak pernah menggonggong atau menggeram sebagai balasan. Ia hanya menutup mata dengan pasrah dan menunggu semuanya berlalu dengan sabar. Saat sore semakin siang dan matahari mulai condong ke barat, Jack menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan lagi. Anjing itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan untuk minum dari genangan kecil air hujan yang ada di dekatnya. Air sisa hujan semalam masih tersisa di sebuah cekungan kecil. Namun anjing itu terlihat terlalu lemah atau terlalu takut bahkan untuk bergerak demi mendapatkan air yang sangat dibutuhkannya. Waktunya pulang. Jack, panggil Sarah dari bangku taman tempat ia duduk sambil membaca buku. Hati Jack terasa berat seperti ada beban besar di dadanya. Ia tidak ingin meninggalkan anjing itu sendirian di sana. Bagaimana kalau tidak ada yang mau menolong? Bagaimana kalau orang-orang tadi kembali dan bersikap lebih jahat lagi? Bagaimana kalau tidak ada yang pernah menunjukkan kebaikan padanya seumur hidup? Saat mereka berjalan menuju pintu keluar taman dengan langkah yang berat, Jack mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia menyelipkan tangan kecilnya ke dalam saku dan mengeluarkan bungkus kecil berisi biskuit coklat kesukaannya. Tanpa berkata apa-apa kepada Sarah, ia melepaskan diri dari sisi ibunya dan berlari secepat kilat menuju pohon palm tempat anjing itu berada. "Jack, berhenti!" teriak Sarah dengan panik, tetapi anaknya sudah sampai di samping anjing itu. German Shepherd yang malang itu perlahan mengangkat kepalanya yang berat. Mata mereka saling bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Dari dekat, Jack bisa melihat bahwa mata anjing itu bukan hanya keruh karena usia, tetapi juga penuh dengan kesedihan yang mendalam, seolah-olah telah melewati ribuan hari tanpa mendapatkan kasih sayang dari siapapun. "Halo, anjing kecil," bisik Jack sambil berlutut dengan perlahan dan hati-hati. "Kamu pasti sangat lapar." "Ya." Telinga anjing itu bergerak saat mendengar suara lembut yang sangat berbeda dari teriakan dan ejekan yang biasa ia dengar setiap hari. Ada nada kelembutan dan ketulusan dalam suara Jack yang membuat anjing itu merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Jack membuka bungkus biskuit dengan hati-hati dan menyodorkan satu keping di telapak tangannya yang kecil. Anjing itu melihat ke arah biskuit itu dengan mata yang ragu-ragu, lalu menatap wajah Jack dengan penuh kehati-hatian. Ia tampak tidak yakin apakah ini hanya trik kejam lainnya atau kebaikan yang sesungguhnya. Tapi ada sesuatu di wajah Jack, kebaikan dan ketulusan yang murni, yang menembus rasa takut yang telah mengakar di hatinya. Dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, anjing itu menjulurkan lehernya dan mengambil biskuit dari telapak tangan Jack. Lidahnya terasa hangat dan lembut, dan ia sangat berhati-hati agar tidak melukai jari-jari kecil anak itu dengan taringnya. "Kamu anjing yang baik," bisik Jack sambil menyodorkan biskuit berikutnya dengan senyum tulus. "Kamu sama sekali tidak menakutkan seperti yang mereka katakan." Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang ajaib. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ekor anjing itu mulai bergerak. Bukan hanya sedikit atau ragu-ragu, tetapi benar-benar mengibas dengan penuh semangat. Kibasan yang penuh rasa syukur. Satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengatakan terima kasih kepada anak kecil yang telah menunjukkan kebaikan padanya ketika seluruh dunia berpaling darinya. "Jack!" Sarah akhirnya menyusul dengan napas terengah-engah dan langsung menggenggam lengan putranya dengan khawatir. Namun kemudian ia terdiam, melihat kegembiraan yang terpancar dari wajah Jack dan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang murni. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam pemandangan seorang anak kecil dan seekor anjing yang saling memahami. "Mama, dia sangat lembut," kata Jack dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Dia tidak menggonggong atau menggigit sama sekali. Dia cuma mengambil biskuitnya dengan sangat hati-hati, seperti dia takut menyakiti aku. "Dia anjing yang baik, Mama. Sangat baik." Sarah menunduk dan akhirnya benar-benar melihat anjing itu dengan mata yang berbeda. Anjing itu kini menatapnya dengan mata yang keruh namun tidak terlihat liar atau mengancam. Sebaliknya, mata anjing itu penuh dengan harapan yang rapuh, seolah-olah ia memohon agar bisa dimengerti dan diterima. "Tolong, Ma," pinta Jack dengan suara yang bergetar. "Besok kita bawa makanan untuk dia, ya? Dia sangat kelaparan dan semua orang sangat jahat padanya. Dia butuh seseorang yang peduli." Hati Sarah terasa remuk saat ia menatap anaknya dan hewan malang itu secara bergantian. Namun rasa takutnya terhadap anjing asing masih sangat besar dan mendominasi perasaannya. "Jack,
Ucap Sarah dengan suara ragu dan penuh kekhawatiran. Kita tidak bisa terlalu terlibat dengan anjing itu. Ini tidak aman untuk kita berdua. Kita bahkan belum tahu apakah dia membawa penyakit atau... Tetapi kalimatnya terputus oleh suara langkah kaki berat yang mendekat ke arah mereka. Emer Garcia berjalan ke arah mereka dengan wajah memerah karena marah dan terganggu. "Kamu pikir sedang melakukan apa?" bentaknya sambil menatap Jack dengan tajam dan penuh kemarahan. "Hewan itu sangat berbahaya. Anakmu bisa saja terluka parah atau tertular penyakit." Saat kata-kata keras Emer Garcia terdengar dengan jelas, German Shepherd itu langsung menundukkan kepalanya lagi dengan cepat. Sekilas harapan yang tadi sempat muncul di matanya kini lenyap, tertindih oleh penghakiman baru yang kejam. Jack melangkah maju dengan berani, berdiri di depan anjing itu. Tubuh kecilnya berdiri tegak seperti perisai pelindung antara hewan malang itu dan pria marah di hadapannya. "Dia tidak berbahaya, Pak Garcia," kata Jack dengan suara yang jelas dan mengejutkan semua orang dengan ketegasan yang tidak biasa untuk anak seusianya. "Dia cuma lapar dan sedih. Dia sama sekali tidak menyakiti siapapun. Hewan itu adalah ancaman bagi keamanan lingkungan kita," geram Emer Garcia dengan semakin marah. "Hari Senin pagi saya akan melaporkan hal ini kepada petugas pengendali hewan. Kita tidak bisa membiarkannya terus menakuti orang-orang di lingkungan yang aman ini." Air mata mulai memenuhi mata Jack saat mendengar ancaman itu. "Tapi dia sama sekali tidak menakuti siapapun," kata Jack dengan suara bergetar namun tetap berani. "Dia cuma duduk diam di sini tanpa mengganggu siapapun." Sarah mengangkat Jack dan memeluknya erat-erat untuk melindunginya. Tetapi sebelum mereka pergi, Jack menjatuhkan biskuit terakhir di dekat kaki anjing itu sebagai tanda bahwa ia tidak akan melupakan hewan malang tersebut. "Kami pergi sekarang," kata Sarah sambil menatap Emer Garcia dengan tegas dan sedikit marah. "Tidak perlu berbicara dengan kasar seperti itu kepada anak kecil." Saat mereka berjalan pergi dengan perasaan berat, Jack menoleh dari balik bahu Sarah. Anjing itu telah bergerak sedikit untuk mencapai biskuit, memakannya dengan perlahan dan hati-hati, persis seperti sebelumnya dengan penuh rasa syukur. Namun hal terakhir yang dilihat Jack sebelum mereka berbelok dan anjing itu hilang dari pandangan adalah tatapan di mata hewan malang tersebut. Tatapan yang terus membekas dalam ingatan Jack untuk waktu yang sangat lama. Tatapan yang rapuh dan hancur. Seperti percikan kebaikan yang sempat menyala hanya untuk dipadamkan lagi oleh kekejaman dunia. Tatapan yang seakan berkata dengan sedih, "Kukira mungkin saja ada yang peduli kepadaku." Malam itu saat Sarah menyelimuti Jack di tempat tidurnya yang nyaman, anak itu tampak sangat diam dan tenggelam dalam pikiran. Sarah duduk di tepi kasur memandangi wajah kecil putranya yang penuh dengan kekhawatiran. "Mama," bisik Jack dalam kegelapan kamar. "Bagaimana kalau anjing itu tidak punya tempat tidur yang hangat untuk malam ini? Bagaimana kalau dia kedinginan dan ketakutan sendirian di luar sana?" Hati Sarah terasa berat mendengar kekhawatiran anaknya. Ia sendiri berusaha keras untuk tidak memikirkan pertanyaan yang sama yang terus mengganggu pikirannya. "Ibu yakin dia akan menemukan tempat yang aman dan hangat?" ucapnya pelan sambil menyisir rambut anaknya dengan lembut. "Tapi bagaimana kalau dia tidak menemukan tempat yang aman? Bagaimana kalau hujan turun lagi atau ada orang jahat yang datang dan menyakitinya lebih parah lagi?" Sarah menghela napas panjang, terbelah antara logika yang mengatakan untuk menjaga jarak dan rasa perih di dadanya yang terus tumbuh. Sebagian dari dirinya ingin kembali ke taman saat itu juga, menyelimuti anjing itu dengan selimut hangat dan membawanya pulang ke rumah yang aman. Tetapi ia juga tahu betapa tak terduganya perilaku anjing liar dan betapa berisikonya hal itu jika ada anak kecil di rumah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata. "Jack, ibu tahu kamu sangat peduli dengan anjing itu," kata Sarah dengan lembut sambil mencium kening anaknya. "Tapi ada hal-hal yang terlalu besar dan berbahaya untuk kita tangani sendirian. Anjing itu mungkin butuh bantuan dari orang-orang yang benar-benar tahu cara merawat hewan yang terluka dan trauma." "Tapi Pak Garcia bilang dia mau memanggil orang-orang yang akan mengambil anjing-anjing," bisik Jack mulai menangis dengan sedih. "Bagaimana kalau mereka juga jahat kepada dia? Bagaimana kalau mereka tidak mengerti bahwa dia sebenarnya anjing yang baik?" Sarah tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Di kota kecil seperti San Diego, petugas pengendali hewan memang dikenal cukup kasar dalam menangani anjing-anjing besar yang dianggap bermasalah. Ia menggenggam tangan Jack erat-erat dan mencoba memberikan kenyamanan. "Coba tidur dulu, sayang," bisiknya sambil mencium kening anaknya sekali lagi.
Mungkin besok akan ada solusi yang lebih baik untuk anjing itu. Tetapi Jack tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Ia berbaring terjaga menatap langit-langit kamarnya, memikirkan German Shepherd yang sendirian di bawah pohon palm itu. Ia teringat cara lembut anjing itu mengambil biskuit dari tangannya tanpa menyakiti sedikit pun. Jack juga mengingat bagaimana ekor anjing itu bergoyang penuh kegembiraan saat akhirnya ada seseorang yang memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan yang paling membekas adalah kesedihan yang tersembunyi di mata lelah anjing itu. Seolah-olah ia telah kehilangan harapan untuk mendapatkan kebaikan dari manusia. Suatu saat lewat tengah malam, Jack mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Besok, apapun yang dikatakan orang dewasa, siapapun yang mencoba menghentikannya, ia akan kembali ke taman itu. Anjing itu membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli, dan Jack akan menjadi orang itu. Ia belum tahu bahwa keputusannya yang sederhana itu akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk anjing malang tersebut, tetapi juga untuk seluruh lingkungan tempat mereka tinggal. Jack tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya yang tulus akan membuka sebuah misteri yang telah terkubur hampir 2 tahun lamanya. Sebuah kisah gelap tentang hewan peliharaan yang dicuri oleh sindikat jahat, jaringan kriminal yang terorganisir, dan seekor anjing pemberani yang masa lalunya tersembunyi di balik luka-luka dan kesunyian yang mendalam. Yang Jack tahu hanyalah bahwa ada makhluk hidup yang menderita sendirian dalam kegelapan. Dan ia memiliki kesempatan emas untuk membuat perbedaan nyata dalam hidup anjing itu. Percikan harapan yang ia lihat di mata kru anjing tersebut adalah sesuatu yang sangat pantas diperjuangkan dengan segala cara. Keesokan paginya datang dengan sinar matahari yang cerah dan harapan baru yang segar. Pagi yang terasa seperti apapun bisa terjadi, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan indah. Jack bangun sebelum matahari sepenuhnya terbit, setelah bermimpi tentang anjing itu sepanjang malam. Mimpi-mimpi indah di mana ia membawakan air segar dan makanan lezat untuk anjing itu. Mimpi di mana ekor anjing itu bergoyang karena kebahagiaan yang sesungguhnya. Mimpi di mana suara-suara marah berubah menjadi bisikan lembut, dan dunia akhirnya melihat apa yang selama ini ia lihat dengan mata hatinya. "Mama, hari ini kita bisa pergi ke taman lagi?" tanya Jack saat Sarah masuk ke dapur untuk membuatkan sarapan. Bahkan sebelum ibunya sempat menyentuh cangkir kopinya, Jack sudah menunggu dengan mata berbinar penuh harapan. Sarah menatap wajah anaknya yang cerah dan penuh semangat, dan hatinya terasa berat. Ia sempat berharap tidur semalam akan membuat Jack melupakan anjing itu, tetapi jelas sekali itu tidak terjadi. "Jack, ibu pikir bagaimana kalau hari ini kita pergi ke tempat lain saja?" kata Sarah dengan lembut, mencoba mengalihkan perhatian anaknya. "Ada toko mainan baru yang buka di dekat pantai. Mau melihat-lihat?" "Tapi Mama," sahut Jack dengan cepat dan penuh kecemasan. "Bagaimana dengan anjingnya? Dia pasti menunggu aku datang lagi. Dia mungkin berpikir aku tidak peduli lagi kepadanya." "Jack, mungkin anjing itu sudah tidak di sana lagi," kata Sarah dengan hati-hati. Tetapi dari sorot mata anaknya yang tajam, Sarah tahu Jack sama sekali tidak percaya kemungkinan itu. "Tolong, Ma," pintanya dengan suara pelan namun penuh tekad. "Sebentar saja. Aku cuma ingin melihat apakah dia baik-baik saja atau tidak. Aku janji tidak akan berlama-lama atau berbuat yang aneh-aneh." Sarah sudah tahu bahwa kali ini dia kalah dalam pertarungan ini. Jack mewarisi sifat keras kepala dari ayahnya, dan kalau hatinya sudah tertambat pada sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. "Baiklah," ujarnya akhirnya dengan berat hati namun penuh kasih sayang. "Kita jalan lewat taman dalam perjalanan ke toko mainan. Tapi cuma sebentar saja. Jack, kita tidak akan ikut campur atau terlibat terlalu dalam. Kita cuma mau melihat saja, ya?" Wajah Jack langsung bersinar seperti matahari pagi, seolah Sarah baru saja memberikan hadiah terindah di dunia kepadanya. "Terima kasih, Mama. Boleh aku bawa biskuit lagi untuk dia? Kemarin dia terlihat sangat kelaparan sekali." Sarah ragu sejenak, kemudian mengalah dengan menghela napas pasrah. "Baik, 1 bungkus kecil saja. Tapi ingat, kita tidak akan berlama-lama dan kita jelas tidak akan membawa dia pulang ke rumah." Tak lama kemudian mereka melangkah melewati gerbang taman dengan perasaan campur aduk. Jack menggenggam tangan Sarah erat-erat, tetapi matanya langsung tertuju ke pohon palm besar di ujung taman. Jantungnya berdegup kencang antara harapan dan kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana kalau anjing itu sudah pergi? Bagaimana kalau ada yang membawanya? Bagaimana kalau sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Itu dia.
bisik Jack sambil menarik lembut tangan Sarah. German Shepherd itu masih berada di tempat yang sama, tetap meringkuk dekat batang pohon palm seperti kemarin. Tetapi ada sesuatu yang tampak lebih buruk dari sebelumnya. Tubuhnya terlihat lebih kurus dan lebih rapuh. Di wajahnya ada memar baru dengan luka-luka segar. Seseorang telah datang dan menyakitinya lagi setelah Jack pergi kemarin. Jack melepaskan genggaman tangan ibunya dan berlari ke arah anjing itu. Langkah-langkah kecilnya nyaris tidak menyentuh tanah karena begitu cepatnya. "Hai teman," panggilnya dengan suara lembut. "Aku datang lagi seperti yang kujanji. Aku bawakan sarapan untukmu." Anjing itu mengangkat kepalanya perlahan, dan Jack yakin mata tua itu mengenalinya dengan baik. Ekor yang lemah itu mengibas pelan dan anjing itu mencoba menegakkan badannya, seolah ingin terlihat lebih baik dan kuat di depan sahabat kecilnya. "Oh tidak," bisik Jack dengan sedih saat melihat lebih dekat. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Luka-luka baru terlihat jelas di moncong anjing itu dan salah satu telinganya robek sedikit. Mungkin seseorang melempar batu lagi, atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Mata Jack mulai terasa panas karena menahan air mata, tetapi ia berusaha tetap tenang dan kuat. Anjing itu membutuhkan penghiburan dan dukungan, bukan air mata dan kesedihan. "Tidak apa-apa," ucapnya dengan lembut sambil berjongkok dalam jarak yang aman. "Aku bawakan biskuit keju dan setengah roti lapis untukmu. Mama bilang boleh memberikannya." German Shepherd itu tetap diam, memperhatikan dengan saksama saat Jack membuka kemasan makanan. Kali ini Jack tidak menyodorkan satu biskuit saja. Ia menaburkan beberapa biskuit di dekat anjing itu, memberikan ruang yang cukup agar anjing tidak merasa terancam. Hewan itu menatap makanan, lalu menatap wajah Jack dengan penuh perhatian, seolah menunggu izin atau memastikan bahwa ini bukan jebakan. "Ayo makan," dorong Jack dengan pelan dan sabar. "Itu semua untukmu. Kamu boleh makan semuanya." Dengan perlahan sambil terlihat pincang, anjing itu maju mendekati makanan. Kaki depannya hampir tidak menyentuh tanah saat ia mendekati biskuit-biskuit itu. Dia bukan hanya takut pada orang, dia juga sedang terluka fisik. "Mama, kesini cepat!" teriak Jack dengan panik. Kakinya berdarah. Dia terluka parah. Sarah yang sejak tadi mengamati dari kejauhan langsung melangkah cepat mendekat. Sarah melihat luka di kaki anjing itu, darah segar, dan cara jalannya yang menyakitkan untuk disaksikan. Semua nalurinya sebagai seorang perawat yang terlatih langsung muncul. Bertahun-tahun pengalaman menolong pasien yang terluka dan menenangkan mereka yang menderita tiba-tiba mengambil alih perasaannya. "Aduh, kasihan sekali," bisiknya sambil berjongkok di samping Jack dengan hati-hati. German Shepherd itu menegang saat Sarah mendekat. Belum yakin apakah bisa mempercayai orang dewasa lain setelah pengalaman buruknya. Tetapi Jack meletakkan tangan kecilnya di punggung anjing itu dengan lembut, dan ketegangan itu perlahan mulai memudar. "Tidak apa-apa," kata Jack dengan suara menenangkan. "Ini mama aku. Dia sangat baik dan suka menolong orang yang terluka. Dia akan bantu kamu juga." Sarah tertegun melihat pemandangan yang mengharukan ini. Anjing ini, yang jelas-jelas takut pada orang dewasa karena pengalaman traumatis, entah bagaimana sepenuhnya mempercayai Jack. Ada ikatan khusus yang terbentuk antara anak kecil itu dan hewan yang terluka, sesuatu yang melampaui pemahaman logis. "Namanya apa ya, Ma?" tanya Jack tiba-tiba dengan rasa ingin tahu. Dia butuh nama yang bagus. Kita tidak bisa terus memanggilnya anjing saja. "Jack, kita tidak bisa terlalu terlibat," potong Sarah dengan cepat, khawatir anaknya akan semakin terikat. "Mungkin dia tidak akan ikut pulang bersama kita. Tapi dia tetap harus punya nama," kata Jack dengan tegas. "Itu sangat penting untuk harga dirinya. Setiap makhluk hidup berhak punya nama." Sarah kembali menatap anjing itu dengan mata yang berbeda. Meski dalam kondisi memprihatinkan, ada kekuatan dan martabat di matanya. "Bagaimana kalau Duke?" usul Sarah, mencoba berpartisipasi dalam momen ini. Jack mengerutkan kening dengan serius, mempertimbangkan nama itu. Sepertinya terlalu biasa untuk anjing yang luar biasa seperti dia. Lihat matanya, seperti awan badai yang gelap tapi entah kenapa terasa aman dan menenangkan. Seolah mengikuti percakapan mereka, anjing itu memiringkan kepala dengan penasaran, menunjukkan bahwa ia memang mendengarkan. "Duke," ucap Jack dengan yakin setelah berpikir sejenak. "Namanya Duke." Begitu kata itu keluar dari mulut Jack,
Telinga anjing itu langsung tegak dengan waspada. Ekornya mulai bergoyang bukan hanya sedikit, tetapi dengan penuh semangat hingga seluruh tubuhnya ikut bergerak. Duke bahkan melangkah maju sedikit, mata keruhnya bersinar seolah mengenali sesuatu yang familiar dan bermakna. Itu aneh sekali, bisik Sarah dengan heran. Seperti dia sudah mengenal nama itu sebelumnya. Tetapi mereka tidak sempat memikirkan lebih jauh tentang reaksi aneh Duke tersebut. Suara-suara keras mulai menggema di seluruh taman. Dada Jack langsung menegang karena ia mengenali suara yang familiar dan menakutkan itu. Suara Emer Garcia yang marah bersama beberapa tetangga lain yang datang mendekat. Itu lagi, bentak Emer Garcia dengan keras. Dan sekarang malah bersama anak kecil pula. Ini persis alasan kenapa saya sangat khawatir dengan keberadaan anjing itu di sini. Tambahnya dengan nada yang semakin tinggi. Jack secara naluriah berdiri di depan Duke, melindunginya dari rombongan orang dewasa yang datang dari arah trotoar dengan langkah yang mengancam. Duke tampaknya merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Ia menunduk dan meringkuk lebih kecil untuk terlihat tidak mengancam sama sekali. "Kami sudah menghubungi petugas pengendali hewan," kata Mrs. Thompson saat mereka tiba dengan wajah yang keras. "Mereka akan datang mengambilnya hari ini. Hewan itu berbahaya bagi keselamatan masyarakat dan harus segera disingkirkan dari lingkungan kita." "Dia tidak berbahaya," seru Jack dengan suara bergetar namun penuh keberanian. "Namanya Duke, dan dia sedang terluka parah. Seseorang telah melempar batu dan menyakitinya dengan kejam." "Jack, menjauh dari hewan itu sekarang juga," hardik Emer Garcia dengan tegas. "Dia adalah ancaman nyata. Lihat saja penuh bekas luka-luka. Jelas-jelas dia sering bertarung dengan anjing lain dan bisa menyerang kapan saja. Mungkin karena orang-orang terus menyakitinya tanpa alasan," balas Jack tanpa ragu. Logika polosnya menembus keributan yang semakin memanas. Sarah menyentuh bahu Jack dengan lembut, berusaha menenangkan situasi yang semakin tegang. "Kami memang mau pergi sekarang," katanya dengan diplomatis, mencoba meredakan amarah yang berkembang. Tapi Jack tidak salah. Anjing ini tidak pernah menyerang siapapun. Tetapi Jack tidak bergerak dari posisinya. "Tidak, Ma. Kita tidak bisa meninggalkan Duke di sini sendirian. Mereka akan terus membuatnya menderita lebih parah lagi." Dari belakang kerumunan, seseorang berseru dengan nada gembira yang menakutkan. Mobil petugas pengendali hewan sudah terlihat. Sebuah kendaraan putih berhenti di dekat area parkir taman dan perut Jack terasa mual melihatnya. Dua pria bertubuh besar turun dari mobil membawa tongkat panjang dengan tali kawat di ujungnya. Alat yang pernah Jack lihat di acara dokumenter televisi. Alat khusus untuk menangkap dan menjebak hewan liar. "Tidak!" teriak Jack sambil memeluk leher Duke erat-erat. "Kalian tidak boleh mengambil dia. Dia bukan anjing jahat. Dia hanya kesepian dan butuh pertolongan." Duke tampaknya memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Tubuhnya mulai gemetar hebat dan ia menyandarkan diri ke pelukan Jack. Seolah bocah kecil itu adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa di seluruh dunia ini. "Nak, kamu harus menjauh dari anjing itu demi keselamatanmu sendiri," kata salah satu petugas sambil mendekat dengan perlahan dan hati-hati. "Kami akan menanganinya dengan prosedur yang benar dan aman." "Dia tidak akan menyakiti aku," jawab Jack dengan yakin dan tegas. "Dia sangat baik dan lembut. Lihat sendiri." Yang mengejutkan semua orang yang hadir, Jack mengeluarkan sisa roti lapis dari hari sebelumnya yang masih tersimpan di sakunya. Duke mengambilnya dengan sangat perlahan dari tangan Jack. Nyaris tidak menyentuh jari anak itu sama sekali. "Lihat," kata Jack sambil air mata mulai mengalir. "Dia sangat hati-hati dan tidak pernah menggigit." Tetapi para petugas tidak terpengaruh oleh demonstrasi kebaikan itu. Mereka fokus pada tugas profesional mereka dan di mata mereka, anjing liar adalah masalah yang harus ditangani secara efisien, bukan jiwa yang perlu diselamatkan dengan kasih sayang. "Bu, kami butuh anak ibu menjauh dari situ," kata petugas kedua dengan tegas kepada Sarah. "Tolong izinkan kami bekerja menjalankan tugas kami dengan aman." Sarah terdiam, terpecah antara keinginan untuk melindungi anaknya dan pengakuan akan ikatan emosional yang telah tumbuh antara Jack dan anjing yang terluka itu. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kelembutan di mata Duke. Cara ia merespons Jack dengan kepercayaan penuh, bukan rasa takut. Ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan mereka yang sulit dijelaskan dengan logika. "Jack, sayang, kita harus..." "Tidak!" teriak Jack sambil memeluk Duke lebih erat lagi. "Mereka akan membunuhnya."
Aku tahu mereka akan melakukan itu. Dia tidak bersalah. Kerumunan di sekitar mereka semakin besar dan ramai. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri, mulai mempertimbangkan ulang sikap mereka setelah melihat betapa lembutnya Duke terhadap Jack. Aku tidak yakin lagi, bisik seorang wanita muda. Anjing itu terlihat sangat tenang dan jinak dengan anak itu. Mungkin dia memang tidak berbahaya seperti yang kita kira. Itu tidak penting sama sekali, sahut Emer Garcia dengan lantang dan keras. Dia tetap anjing liar yang bisa membawa kutu, penyakit, atau siapa tahu apa lagi. Keberadaannya di sini mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan kita. Getaran di tubuh Duke semakin hebat dan terasa jelas. Jack bisa merasakannya melalui pelukannya yang erat. Ini bukan sekadar ketakutan karena kerumunan dan suara-suara keras, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan traumatis. Seragam-seragam petugas dan alat-alat penangkap itu membangkitkan rasa takut yang terkubur dalam dari masa lalu yang gelap dan menyakitkan. "Tolong!" pinta Jack sambil menatap ibunya dengan mata merah basah oleh air mata yang mengalir deras. "Boleh tidak kita bawa dia pulang sampai lukanya sembuh? Aku akan merawatnya dengan baik. Mama, aku akan kasih makan, sisir bulunya, membersihkan lukanya. Tolong, Mama, dia sangat membutuhkan kita dan kasih sayang kita." Sarah menatap wajah kecil anaknya yang penuh air mata. Kemudian ia melihat anjing yang ketakutan di sampingnya, yang kini matanya juga memohon dengan kekuatan emosional yang sama seperti Jack. Pikiran Sarah melayang ke masa kecilnya sendiri saat ia memohon kepada orang tuanya agar diizinkan memelihara anak kucing liar yang ditemukannya. Orang tuanya menolak mentah-mentah, dan ia menangis berhari-hari karena kekecewaan itu. Tetapi ini bukan anak kucing kecil yang lucu. Ini anjing besar yang terluka, ketakutan, defensif, dan mungkin tidak dapat diprediksi perilakunya. Bisa saja dia membawa penyakit menular. Mungkin luka-lukanya terlalu dalam untuk sembuh sepenuhnya. Mungkin dia tidak akan pernah benar-benar aman untuk hidup bersama anak kecil di rumah yang sama. "Bu, kami harus segera mengamankan anjing ini," kata petugas pertama sambil melangkah maju dengan tongkat penangkap di tangannya. Begitu Duke melihat lingkaran logam di ujung tongkat itu, sesuatu dalam dirinya berubah total dan dramatis. Anjing yang tadi tenang dan bersandar pada Jack tiba-tiba menegang seperti pegas yang siap melompat. Bibirnya tertarik ke belakang, menunjukkan taringnya, dan ia mengeluarkan geraman pelan yang dalam. Tetapi geraman itu bukan ditujukan untuk Jack atau Sarah. Seluruh fokus dan ancamannya tertuju langsung pada para petugas dan alat-alat mereka yang memicu trauma mendalam. "Nah, lihat," kata Emer Garcia dengan nada puas dan merasa benar. "Saya sudah bilang dari awal bahwa dia berbahaya. Lihat taringnya yang tajam itu." Tetapi Jack tidak mundur atau ketakutan sama sekali. Ia bisa merasakan getaran yang hebat di tubuh Duke melalui pelukannya. Ia bisa merasakan betapa seluruh tubuh anjing itu gemetar bukan karena kemarahan, tetapi karena ketakutan yang murni dan mendalam. Geraman itu bukan peringatan untuk menyerang, tetapi jeritan putus asa dari hewan yang sudah terlalu banyak menderita. "Dia cuma takut," kata Jack dengan tegas. Suaranya terdengar lebih dewasa dari yang diharapkan orang-orang dari anak seusianya. "Kalau kalian didatangi orang-orang dengan tongkat seperti itu, kalian juga pasti akan takut dan berusaha melindungi diri." Petugas pertama merasa ragu sejenak. Sepanjang karirnya menangani hewan liar, ia sering bertemu anjing yang menyerang, menggonggong agresif, atau menyeruduk dengan ganas. Tetapi reaksi Duke sangat berbeda dan tidak biasa. Anjing ini tidak bertingkah seperti predator yang mengancam. Dia tidak menggigit, tidak melompat menyerang, tidak berusaha melindungi wilayah tertentu. Dia hanya mencoba bertahan hidup dan melindungi diri dari ancaman yang ia rasakan. "Mungkin sebaiknya kita berhenti sebentar dan mengevaluasi situasi ini," kata petugas kedua dengan pelan dan hati-hati. Anjing ini sama sekali tidak terlihat agresif terhadap anak itu. Reaksinya lebih seperti ketakutan daripada kemarahan. "Tapi dia tetap anjing liar yang tidak terkontrol," sahut petugas pertama. "Tugas kita adalah membawanya pergi dari sini untuk keamanan masyarakat." Tetapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh lagi, Duke mengangkat kepalanya dan menatap sesuatu di kejauhan, di sisi lain taman yang ramai. Telinganya tegak dan seluruh tubuhnya berubah posisi dengan dramatis. "Dia melihat apa?" tanya Jack sambil mengikuti arah pandang Duke dengan penasaran. Seorang pria tua mengenakan jaket militer usang dan topi baseball sedang berjalan pelan ke arah mereka. Langkahnya mantap namun hati-hati.
Rambutnya yang abu-abu tertiup angin pantai. Wajahnya terbakar matahari dan matanya tampak lelah namun tajam. Reaksi Duke yang tiba-tiba membuat semua orang terdiam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa suka, komentar, bagikan kepada teman-temanmu, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk cerita-cerita menyentuh lainnya.